Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fatir Channel ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan coba membagi atau kasih tahu cara dan atau tutorial pemilihan telur, di mana telur itik ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu salah satunya satu, kita harus asingkan yang kecil. Yang kecil ini akan termasuk C ya, C. Terus yang kedua itu bisa jadi di reject dan tidak diambil karena ada problem seperti retak ya, retak atau pecah ya. Terus yang kelas satunya kita ambil yang gede, yang normal, yang gede sama normal dan tidak ada pecahnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara pemilihannya atau tutorial gimana kita bisa tahu yang mana B, yang mana C, dan yang mana kita yang di reject ya teman-teman. Yuk kita lihat. Di sini saya sudah sediakan berapa tray telur ya. 1, 2, 3. Namun di sini mungkin teman-teman lihat semuanya bagus-bagus ya teman-teman. Cuman karena kita sebagai peternak ya, peternak itik, dan tergantung dari customer kita harus memancing customer kita supaya berpuas hati. Kenapa saya bilang gitu? Supaya usaha apapun usaha ya teman-teman, kita harus menjaga ya barang-barang kita, termasuk seperti saya ini peternak itik. Jadi kita harus usahakan telur kita itu menjadi kelas E atau kelas 1 ya. Yang besar kayak gini tuh, ini yang besar ya teman-teman. Ini memang kelihatannya cukup rata ya besarnya ya teman-teman, tapi di sini sudah, kalau saya lihat di sini karena saya itu peternak itik, saya lihat di sini sudah ada yang 3 bagian loh teman-teman. Seperti yang ini kan kecil ya teman-teman. Ini yang kecil dikarenakan mungkin induknya ini masih muda ya teman-teman, perbedaan umur, jadi dia baru mulai bertelur, makanya telurnya jadi kecil kayak gini. Walaupun kecil kita tidak langsung buang karena ini termasuk kelas C. Makanya bila sudah kita tahu kelas C, kita akan asingkan di tray yang satunya ya teman-teman di sini. Nah, terus gimana caranya supaya kita tahu telur ini yang mana termasuk kelas E, yang mana termasuk kelas B ya. B artinya kita boleh reject, dan C boleh digabungkan dengan B ya teman-teman. Yang di reject itu artinya kita tidak bisa masuk ke pengiriman ya, tidak dijual dulu teman-teman. Nah, jadi caranya supaya kita tahu ya, ini gede-gede, kita akan cari yang mana yang di reject, yang mana diambil. Walaupun sama gedenya ya, kita tinggal ketuk-ketuk gini aja, dia akan, kita boleh dengar bunyinya yang pecah itu lain. Kayak yang ini kan normal ini. Bila sudah kita tahu normal kayak gini, nggak ada suara-suara pecah, kita akan masukkan ke tray satunya menjadi kelas E atau kelas 1 ya. Begitu seterusnya. Jadi makanya saya bilang beternak itik ini kelihatannya gampang loh teman-teman. Cuma mungkin teman-teman belum tahu ya, dari pengambilan telur ini biasanya saya kalau ngutip telur teman-teman sehabis sembahyang subuh ya. Bukan artinya sudah mau terang, masih gelap, sekitaran jam 6 pagi ya. Jadi sewaktu kita ngutip telur ini, kita usahakan, dikarenakan kena embun pagi, terus dia bertelur di atas tanah, kadang-kadang bisa kotor, kadang-kadang terkena dengan kotorannya sendiri. Jadi kita usahakan gimana telur ini menjadi bersih ya, untuk menjaga customer kita supaya berpuas hati. Caranya ya teman-teman, kita lihat ini di sini ada satu gosok ya. Di mana sini, di sini. Ini kita gunakan penggosok seperti ini loh teman-teman. Bisa dibilang ini sebenarnya khusus untuk panci ya.
panci atau periuk untuk masak nasi itu loh. Tapi bisa dipakai untuk telur. Di saat pengambilan di kandangnya ya, pengutipan di kandangnya, seperti yang saya bilang barusan, telur ini kadang-kadang kotor karena basah, kena dengan embun ya, embun. Karena malam, dia telurnya malam, ngutipnya pagi, jadi dia basah, kena dengan tanah. Kadang-kadang kena dengan kotorannya sendiri. Makanya kalau kita sudah lihat kotor, kita akan gosok seperti ini loh teman-teman. Terus digosok sampai kelihatan bersih. Ya, setelah itu baru kita letak di tempatnya kayak tong ya, ember, ya, alat pengutipan. Habis itu baru, habis kita ngutip semua, ya, disitulah kita akan memilih, ya, kita bagikan yang jadi 3 bagian. Seperti yang barusan saya bilang, yang normal nggak ada yang pecah ya, gede terus nggak pecah, terus yang kecil ini C, ini kelas E ya. Kita akan cari lagi yang dimana yang kelas di reject ya teman-teman. Kita boleh dengar ya teman-teman. Ini normal, dua-duanya normal. Terus kita cari di mana ya? Nah ini kelihatannya gede loh teman-teman. Coba dibandingkan. Bandingkan. Lihat, kelihatannya gede semua. Tapi kita akan tahu yang mana yang harus di reject. Nah seperti ini. Kita dengar ya teman-teman. Terus dipusing rata-rata, tapi diketuknya jangan terlalu keras, ntar pecah. Gitu loh. Tuh kan, bunyinya lain kan? Nah, di sini udah lain bunyinya. Kita lihat, tuh. Pecah kan? Nah, bila sudah pecah maka ini termasuk kelas B ya, yang di reject ya, yang di reject. Kalau yang B tadi bisa digabungkan dengan C. Jadi kita lihat perbandingan ini yang barusan saya bilang kelas E sama yang ini. Tuh. Kelihatannya sama loh. Gedenya sama. Tuh, lain bunyinya ini. Walaupun tidak kelihatan pecah, tapi ini sudah retak ini. Di sini sudah retak ini. Tuh. Kelihatan retak. Jadi bunyinya lain. Tuh. Maka kita masukkan ke bagian yang di reject. Kalau sudah di reject kayak gini, artinya bukan dibuang loh teman-teman. Kita memanfaatkan untuk customer, istilah teman-teman kita yang masih mau makan telur, seperti kemungkinan kita punya kerabat ya teman-teman, kita kasih aja ya, untuk sedekah. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisnis, kita harus banyak-banyak sedekah loh teman-teman. Nah itu proses untuk pemilihan yang 3 bagian telur, biar teman-teman tahu ya. Gede tapi pecah. Oke teman-teman ya, sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya saya akan kasih tutorial cara membuat telur asin. Gimana telur itu akan merasa asin ya. Ya mungkin banyak loh teman-teman yang belum tahu itu. Yuk kita praktekkan ya. Inilah teman-teman. Di sini sudah kita harus menyediakan satu tong ya, satu ember. Habis itu kita taruh air secukupnya. Habis itu air ini kita akan campur dengan tanah liat ya. Kita usahakan supaya air ini menjadi kental ya, lekat, supaya ntar proses pembuatan telur asinnya gampang ya teman-teman. Kita aduk ya supaya dia kental, seperti bancuhan semen itu loh, kental ya. Jangan kalau encer dia tidak mau, kalau yang encer dia harus kental seperti ini. Rasanya berat untuk diputar kalau udah kental. Habis itu baru kita ke sini, kita ambil sedikit ya, ambil mangkok seperti ini ya. Ini loh teman-teman. Nah,
seperti ini bak ya, satu bekas kita ambil ya. Terus kita sediakan telur sama ini mungkin teman-teman nggak tahu ini apa. Ini namanya sekam padi ya teman-teman. Ini sekam padi yang sudah dibakar, makanya jadi bisa dibilang abu padi ini ya, sekam padi. Terus kita cara proses pembuatan telur asin ini diaduk cukup rata ya teman-teman, karena kalau kita tidak cukup rata isinya dia kental di bawah, terus naik airnya dia tidak mau, dia harus lengket seperti adukan tepung atas ini gitu. Yang barusan itu tanah ini kan air ini sudah dicampur dengan tanah dengan garam ya, secukupnya garam ya, supaya telurnya jadi asin. Caranya begini teman-teman, kita ambil sebiji telur ya teman-teman, sebiji telur, terus kita celupkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan tanah sama garam. Nah, dicelupkan begini, terus tinggal letak begini aja, kita tumpukin ke atas begini ya teman-teman, terus tinggal digolekin gini. Cuman ini belum cukup ya teman-teman, kalau sedikit yang melekat ntar asinnya tidak cukup asin, makanya kita celupkan lagi satu kali ya, biar jadi normal ya, apalagi untuk pengiriman ke luar negeri atau luar bangsa ya, negara ya. Seperti yang barusan, tinggal gini aja, gampang kan. Bila sudah 2 kali maka akan jadi tebal, akan jadi tebal seperti ini. Mungkin teman-teman nggak tahu kenapa kok telur bisa asin kan gitu. Ginilah prosesnya ya. Untuk proses gini sih gampang ya teman-teman, cuman dari pengambilannya itu yang susah. Pengambilan di kandangnya itu, terus di grade lagi berapa kali grade ya, baru bisa jadi telur asin. Begitulah seterusnya sampai habis. Karena di sini karena bisa letak begini kalau mau cepat ya teman-teman, karena terburu dengan waktu, jadi tinggal dicelupin gini aja. Terus begitulah seterusnya, gampang, tinggal gini, celup lagi kalau mau cepat. Tapi karena ini tutorial, kita harus pelan-pelan ya teman-teman. Semua yang pelan-pelan itu akan hasilnya normal. Harus 2 kali ya teman-teman kalau mau hasilnya bagus. Jangan sampai, memang tertutup sih, rata-rata tertutup walaupun hanya 1 kali, cuman nggak cukup tebal, takutnya ntar nggak cukup masin. Itu aja. Seterusnya begitulah proses pembuatan telur asin. Mudah-mudahan dengan video ini, dengan tutorial ini, teman-teman sedikit mendapat ilmu ya. Siapa tahu teman-teman ntar punya rezeki, terus mau berternak seperti ini. Jadi caranya beginilah caranya ya, teman-teman. Kelihatan kotor tapi lihat hasilnya kan gitu. Oke teman-teman ya, sampai di situ dulu untuk tutorialnya ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.